Jadi malam ini kita pertemuan yang ke-14 ya. Eh, jadi pertemuan yang ke-14 ini sudah mulai memasuki pembahasan tentang tarkib ataupun ini apa kawaid ya, nahwu dan sharaf gitu ya. Jadi bentuk soalnya juga bertahap, mulai dari yang mudah-mudah dulu, lalu nanti kemudian yang semakin eh, banyak tantangannya gitu. Oke. Eh langsung dulu share. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada eh, tarkib ya. Tarkib itu eh, apa ya? Menganalisis jenis kata dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu ya. Oke. eh, jadi eh, ada tadrib latihan yang nomor satu itu hadhihi sahraun wasi'ah ya. Eh, pertanyaannya ma nau'ul ismil muzallal ya. Ma nau'ul ismil muzallal. Nah, jadi dalam kalimat itu ada satu kata ya. Di sini isim. Isim itu berarti kata benda ya. Ada satu kata yang dicetak dengan cetak tebal. Maka pertanyaannya, isim yang dicetak dengan cetak tebal itu jenis isim apa? Begitu ya. Yang pertama, jawaban yang pertama pilihannya ismun maksur. Kedua, yang ba ismun mamdud. Yang jim ismun ma'rifah. Yang dal ismun nakirah. Kira-kira Mamdud, jawabannya Mamdud. gimana? Si Mamdud B, Bu. Nah, ya jawabannya B ya, ismun mamdud. Oke. Eh, selanjutnya Kak Miyah ya. Kak Miyah bisa mendengarkan saya? Kak Miyah? Oke. Naam Ustazah. Hmm. Jadi nomor dua, arak musani, itu samaan sofiyatan. Ya, itu bentuk dia maf'ul maf'ul bih karena fi'il dan fa'ilnya sudah ada, kemudian itu samaan sofiyah itu dia objek. Di situ yang dicetak tebal kata apa? Kata apa kami ya? Alif bukan Ustazah, isim mamdud. Ya, ismun mamdud. Berarti sama itu ismun mamdud ya. Oke, nomor tiga ya. Bisa di ini lagi Pak Endi. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, sorry ya. Tadi ada ini anak saya datang. Ryan udah bergabung ya. Jadi kita udah masuk di soal nomor 3 ya. Ryan ya. Naam saja. Coba Ryan, Iqra as-su'al raqmu tsalits wa ajib. Kemudian dijawab. Ja'at talibul mujtahid. Mujtahidu ya. Mujtahidu. Mana Islam ismil musallil. Apa itu maksudnya? Kalau mudallal itu seperti saya jelaskan tadi, maksudnya adalah yang dicetak tebal ya. Jadi apa jenis isim yang dicetak tebal? Jadi di situ kata yang dicetak tebal kata apa di dalam kalimat itu? Talibul mujtahid. Talib. Kata apa Ryan kira-kira? Isim nakirah. Oke. Gini, di dalam kalimat ja'at thalibu al-mujtahidu itu yang dicetak dengan cetak tebal ya. Kata-kata apa? Kata kalau kita lihat itu dari ininya, dari soalnya kata at-thalibu ya. Jadi kata at-thalibu ini apa? Isim nakirah. Tadi jawabnya isim nakirah ya. Maripat, Bu. Ya, jadi yang 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 benar jawabannya ismun ma'rifah. Nah, sekarang kita mengulang kembali ya. Apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah ya. Jadi isim dari segi muayyan dan ghairu muayyan, maksud muayyan adalah memang tertentu dan dia itu tidak tertentu ya. Jadi kalau secara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya ismun nakirah. Ismun nakirah itu kalau secara bahasa Arab definisinya madalla ala uh, madalla ala mubhamin ya. Isim yang menunjukkan sesuatu yang mubham. Mubham itu yang belum jelas begitu ya. Itu nakirah. Kemudian bagian yang kedua dinamakan ismun ma'rifah. Ma'rifah itu madalla ala syai'in ala ghairu mubhamin atau ala syai'in muayyan. Itu isim yang mana isim itu menunjukkan sesuatu yang sudah jelas ya, sudah tentu yang mana yang kita maksud begitu ya. Nah, dan ismun nakirah dan ismun ma'rifah ini dia itu ada tandanya ya, ada tandanya. Salah satu tanda yang paling mudah untuk kita kenali adalah ismun ma'rifah itu biasanya dia ada alif lam ya, ada alif lam seperti di kata-kata at-talibu ya, di kata at-talibu ini dia kan ja'a at-talibu bukan ja'a talibun. Oke. Maka kalau dia ada alif lam jadi dia ismu ma'rifah ya. Ryan bisa dipahami? Bisa saja. Ya. Jadi ini dia ma'rifah. Maksudnya gimana sih ma'rifah? Saat kita mengucapkan kalimat ja'a at-talibu al-mujtahidu, kita ini pas kita ngomong ya, kita dalam kepala ini udah tahu kita yang kita maksud itu siapa. Makanya dia dikatakan ma'rifah. Oke. Selain dia ini ma'rifah dengan alif lam, dia juga ma'rifah karena dia na'at. Ya. Datang seorang siswa yang rajin. Jadi kalau dia udah disandingkan dengan isim lain yang jadi sifat ya, maka dia menjadi ma'rifah karena kita maksud ya, kita jelas maksud kita adalah yang kita maksud adalah seorang siswa yang rajin ya. Udah jelas kita mau bilang yang datang itu siswa yang rajin belajar gitu. Oke, maka jawaban yang nomor 3
ismun ma'rifah. Apa tadi ismun ma'rifah? Madalla ala syai'in muayyan atau ala ghairi mubhamin. Oke? Oke. Nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. Oh, Aidil sudah bergabung ya. Aidil. Aidil hadir. Bisa mendengarkan saya? Halo? Oke. Aidil bisa menjawab soal nomor 4. Oke, sekarang kita minta Kak Mia ya. Mungkin Aidil masih ada ini, belum bisa merespon. Soal nomor 4 Kak Mia. Eh, Ustazah. Langsung jawabnya atau dibaca soalnya, Ustazah? dibaca dulu. Naam. Inna Muhammadan sodiqo. Sodiqun. Itu sodiqun. Naam. Inna Hmm. Muhammadan sodiqo. Ma huwa isim Dari kecil suaranya nih. Muhammadin. Mana ya? Ya. Nomor 4 soalnya inna Muhammadan sodiqun ya. Eh, ma huwa ismu Muhammad. Oke. Jadi di sini yang dicetak tebal adalah kata Muhammad ya, Kak Miyah ya. Maka pertanyaannya, kata Muhammad ini kan dia isim, ya kan? Isim. Kata apa benda ya atau ya bukan fi'il, pokoknya dia isim. Jadi isim itu Muhammad ini merupakan isim apa di dalam kalimat tersebut, ya? Hmm. Kira-kira jawabannya Isim, apa? isim ma'rifah. Repot. Ustazah. Nah, apa Kak Mia? Isim ma'rifah. Ya, jawabannya isim ma'rifah juga. Nah, tadi saya bilang apa soal yang dijawab oleh Ryan. Di sana tadi ismun ma'rifah salah satu tandanya itu ada alif lam dan dia disandingkan dengan isim yang lain yang berfungsi sebagai sifat na'at dan man'ut seperti ja'a at-talibu al-mujtahidu. Itu jelas. Muhammadun juga dia sebenarnya Muhammadun ini nggak ada alif lam tapi dia ma'rifah juga ya. Karena apa? Salah satu isim ma'rifah itu ada sebab ya, isim ma'rifah itu juga apa isim alam juga merupakan ismun ma'rifah, ismun alam. Ismun alam itu nama tempat, nama orang begitu ya. Itu namanya ismun ma'rifah juga meskipun tidak ada alif lam. Si Muhammad ya, kita ngomong Muhammad itu seorang yang jujur loh. Nah, ya. Jadi karena kita ngomongnya khusus, kita maksud adalah si Muhammad, maka di situ Muhammad adalah ismun ma'rifah ya, sudah muayyan, sudah jelas yang kita maksud itu Muhammad begitu. Oke, Aidil sudah bisa menjawab nomor 5. Oke. Kita mau dengarkan Rayyan ya. Coba membaca soal nomor 5. Nah, Ustazah. Hmm. مررت بهذا الطالب. ما نوع اسم المظلل؟ Hmm. Jadi itu kalimatnya marartu bihadzat talib ya. Saya melewati seorang siswa ini. Jadi berjalan melewati gitu ya. Eh itu apa kira-kira isimnya? Yang digaris bawahi itu kata apa? Haza ya. Haza digaris bawahi. Haza itu isim apa?
Coba Ryan jawab dulu, nggak apa-apa. Saya tahunya Ryan aja, nanti akan kita bahas. Isim isyarah. Oke, jawabannya mana? Oke, nomor berapa tadi? 5. Nomor 5 ya. Jadi kalau di TOEFL itu kita diminta memilih jawaban yang ada pilihan jawabannya di dalam pilihan ganda. Oke, nih nomor 5 marartu bihadzat talibi. Oke, hadza ini isim apa? Oke, jawaban yang A ismun nakirah. Jawaban yang B ismun mamdud. Jawaban yang C ismun ma'rifah. Yang D ismun maksur. Oke. Nah, eh jadi kita harus tahu ya, ismun ma'rifah itu bentuknya banyak. Salah satunya tadi saya jelaskan, dia isim alam, nama orang, nama tempat, ya, nama kue atau apalah, pokoknya yang nama, ya, itu isim alam. Kemudian eh, yang ma'rifah juga merupakan apa tadi? Eh, yang ada alif lam, itu juga ma'rifah. Yang ketiga, ma'rifah yang ketiga adalah ismul isyarah. Oke, ismul isyarah apa? Itu yang apa? Hadza, hadihi yang menunjukkan arah ya. Itu ismul isyarah. Hadza, hadihi, zalika, tilka. Oke, itu ismul isyarah. Nah, ismul isyarah ini kalau dari segi muayyan dan ghairu muayyan yang kita jelaskan tadi masuk ke mana dia? Maka jawabannya dia masuk ke ismun ma'rifah. Karena pas kita ngomong marartu bihadzat talibi, saya melewati siswa yang ini. Pas kita bilang siswa yang ini sudah jelas di zihin kita, di dalam pikiran kita yang kita maksudkan itu siswa yang mana. Makanya dia pakai hadza. Jadi kalau ada hadza, hadza itu memang isim isyarah, tapi dia ma'rifah. Oke? Bisa dipahami, Ryan? Gimana Ryan? Isim isyarah jawaban Ryan benar, tapi itu tidak ada pilihannya di dalam choice-nya. Dalam ABCD ini nggak ada pilihan ismun isyarah. Yang ada pilihannya ismun ma'rifah. Maka jawaban yang benar ismun ma'rifah. Karena isim isyarah merupakan isim ma'rifah. Ini ya, isyarah kita bilang tunjuk ini. Jadi pas kita ngomong siswa yang ini, kita tuh jelas maksud kita ini. Jadi ma'rifah. Ma'rifah tuh ya kita tahu siswanya yang mana yang kita maksud. Makanya dibilangnya ma'rifah. Bisa dipahami, Ryan? Bisa saja. Oke, ya. Oke. Jalastu tahta syajaratin kabirah. Ya, saya duduk di bawah pohon yang besar. Oke. Nah, eh ma nau'ul ismil mudhallal ya. Isim yang digaris eh dicetak tebal itu ya. Nih Nabila sudah hadir ya Nabila. Eh Nabila bisa mendengarkan saya? Oke. Jadi di sini apa yang dicetak tebal? Kata apa yang dicetak tebal, Pak Endi? Sejarah. Syajarah ya. Syajarah. Jadi eh, isim yang dicetak tebal itu dia isim apa? Gimana kira-kira Pak Endi?
Kira, Bu. Ini yang dicetak Kira. nakirah. Oke. Pak Endi menjawab nakirah. Kalau menurut Rayyan atau Nabilah, kira-kira gimana? Rayyan? Oke. Eh, di sini itu syajarah di sini eh, dia itu nomor berapa itu? Nomor 6 ya. 5. 5. Mm-mm. 5, Bu. Nomor 5 ya. Oke. 5 Nomor apa 6. 6? Nomor 6 ya. 6, ya, 6. Oke. Eh, dia masuk kepada ismun nakirah ya. Karena tidak ada alif Alif lamnya. lam. Nah, saya Bermakna duduk umum. di bawah pohon yang besar. Jadi kita nggak tahu nih pas kita bilang pohon yang besar. Jadi boleh di bawah pohon yang besar mana aja. Oke? Boleh di Ya, bawah umum. pohon yang besar mana aja. Kalau misalnya tahta syajaratil kabirah itu ma'ruf ya, ma'rifah. Pohonnya itu yang mana yang kita maksud. Begitu. Oke. Nomor 7 ya, Nabila. Bisa ini? Bisa dibaca? Nabila masih bergabung? Oke. Eh, Rayyan, bisa Rayyan baca nomor 7. Ra'aitu kitaban mafidan. Mana wal ismul muzallil. Hmm, apa? Isim nakirah. Ya, isim nakirah. Tanda dia nakirah adalah dia pakai tanwin, ya. Ya. Jadi isim itu kalau pakai tanwin dia itu nakirah. Tapi kalau udah ada alif lam tanwinnya jadi hilang. Jadinya satu aja barisnya, ya. Kalau udah masuk alif lam tanwinnya jadi hilang. Oke. Nomor 8. Oke. Eh, boleh dibaca eh Kak Mia? Jalasa rajulun fil masjidi. Ma naw'ul isim mudhallil. Nomor 7. Jalasa rajulun fil masjidi. Apa kira-kira? Itu kan kata rajulun yang dicetak tebal. Apa itu? Kata rajulun itu dia isim apa? Isim nakira usadah. Ya, isim nakirah ya. Tandanya apa? Tanwin. Seorang laki-laki duduk dalam masjid. Jadi tidak jelas nih yang dimaksud laki-laki yang mana. Intinya laki-laki. Ya, entah itu laki-laki masih muda atau anak-anak ya. Jadi nggak mau ayan begitu. Nomor 9. Pak Endi baca yang 9. Hadara al-asatidatu ilal fasli. Hmm. Mana'ul ismil mudallal. A. Ismu mamdud. B. Ismu nakirah. C. Ismu ma'rifat. C. Ismu maksur. Al-jawab ismu ma'rifah. Al-jawab ismu ma'rifah. Ba ya.
Karena di situ ada Ya, alif lam. al-mu'arraf bi'al. Ada ma'rifahnya itu dengan alif lam. Oke. Alif Jadi lam. Oke. sebab-sebab ma'rifah itu banyak ya. Ada ma'rifah dengan alif lam, ada ma'rifah karena dia isim alam kayak tadi Muhammad, ada ma'rifah karena dia idhafah ya. Misalnya Sebentar ya. saya bilang gini, eh, babul apa? Kalau kita bilang babun artinya pintu ya, pintu. Tapi kalau kita bilang babul fasli artinya pintu kelas. Jadi yang kita maksud adalah pintu kelas, bukan pintu secara umum. Itu maksudnya nakirah juga. Nah, itu maksudnya ma'rifah juga, tapi ma'rifahnya dengan idhafah. Idhafah itu apa? Disandarkan kepada kata yang lain. Dia itu kayak kalau bahasa Indonesia itu idhafah itu kalimat majemuk gitu ya. Oke. Jadi jawabannya nomor 9 adalah ismun ma'rifah. Nomor 10. Nomor 10. Boleh dibaca lagi Ryan? Ryan? Oke. Kak Mia? Na'am Ustazah. Hmm. Wa'jibtu bikira'in hasan. Ma naw'ul isim mudallil? Al-jawab alif isim mamdud. Jawabannya apa? Ismun mamdud. Oke. Isim mamdud itu apa namanya? Ismun yang diakhiri dengan hamzah dan sebelum hamzah itu ada alif. Itu namanya ismun mamdud ya. Oke. Maka jawabannya ismun mamdud. Kemudian nomor 11 ya. Pak Endi boleh baca nomor 11. Ikhtar al ismil mudallal ja'al fata masyru'an. Musri'an. Musri'an. Jawab A ismul maksur, B ismu mankus, C ismu ghair munsorib. Jawab ismu maksur. Oke. Jadi jawabannya maksur. ya, jawabannya apa? A. Jawabannya A. Oke. Ikhtar naw'al ismil mudhallal. Jadi ada di bawahnya dituliskan kalimat yang lengkap ya. Ja'al fata musri'an ya. Seorang pemuda itu datangnya cepat ya. Seorang pemuda itu datangnya cepat. Nah, kata-kata fata itu dia isim apa? Oke. Nah, isim dari segi dia dari segi apa ya? Isim maksur itu pembagiannya itu dia tuh ada kawaid sendiri, ada aturan sendiri dalam ilmu sharaf ya, namanya kawaidul i'lal gitu ya. Jadi isim maksur isim maksur di sini jawabannya isim maksur. Apa itu isim maksur ya? Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif layyinah. Itu kayak ini, nih. Layyinah mana? Nih ya. Nah, ini. Ini kan alif layyinah ini kalau bahasa lainnya itu maksurah, alif maksurah. Jadi dia itu bahasa nahwunya itu alif layyinah. Oke? Dengan alif layyinah dan setelah itu dia itu ada apa namanya? Dan setelah huruf gimana ya? Sebelum alif lainah itu ada harokatnya, ada barisnya. Barisnya baris fathah. Itu namanya ismun
maksur. Oke. Nah, kemudian nomor 12 ya. Rayyan masih hadir? Rayyan. Nah, Ustazah. Iqra. أعجبني القاضي العادل. Qadhi ya. Di sini yang dicetak tebal adalah kata-kata qadhi. Ya, qadhi itu bahasanya hakim ya. Qadhi Isim mangkus. isim Isim mangkus. mangkus ya. Kalau tadi maksur. Maksur itu isim yang diakhiri oleh alif lainah dan sebelumnya baris fathah. Oke? Kalau yang nomor 12 ini kata-kata qadhi merupakan isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang diakhiri Ya. isimnya itu terdapat ya usakinah. Ada ya yang sukun dan sebelumnya itu barisnya kasrah ya. Itu namanya isim mangkus. Oke. Nomor 13. Nabila udah bisa merespon? Ya, siapa satu lagi nih? Nabila. Ya, gimana Nabila? Nah, sudah. Nah, coba jawab soal nomor 14. Ra'aitu akhaka fil madrasati. Akhaka ya di sini. Akhaka, ra'aitu akhaka. Dia jawabannya jim sudah minal asma'il khamsah. Akhaka. Ya. Ya. Mansubnya dengan Asmaul alif. Asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah ini dia itu mu'rab juga ya. Dia itu isim yang bisa di-i'rab, tapi dia i'rabnya dengan huruf ya. Jadi isim itu jadi kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal ya, eh, kata ya atau kalimat. Kalimat itu kan artinya kata ya. Dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan juga huruf. Oke? Dan di dalam bahasa Arab ada istilahnya, ada kata yang dia itu bisa di-i'rab, ada yang dia tidak bisa di-i'rab. Yang bisa di-i'rab namanya mu'rab, yang tidak bisa di-i'rab namanya mabni. Gitu kan? Nah, Asmaul khamsah ini termasuk yang bisa di-i'rab. Dan dalam hal meng-i'rab ini, dia itu ada pembagian lagi. Ada kata-kata yang di-i'rab itu dengan harokat. Namanya i'rab bil harokat. Ada kata-kata yang di-i'rabnya itu dengan huruf. Namanya al-mu'rabat bil huruf. Oke? Asmaul khamsah, ya. Akhuka, apalagi abuka, hamuka, fuka, dan zu. Ya, zu. Kalau dalam kitab Nahwu, contohnya zumalin. Tapi ini yang benarnya zu aja. Oke. Dalam kalimat ini, ra'aitu akhaka fil madrasah. Saya melihat kakakmu berada di sekolah. Nah, kakakmu ini kalau dalam kalimat ini posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih kan mansub kan? Nah, tapi mansubnya itu bukan dengan fathah, melainkan dengan alif. Alif. Karena apa? Asmaul khamsah yang dia merupakan isim yang di-i'rab dengan huruf. Ketika dia rafa, dia dirafa'kan dengan waw. Ya, contoh abuka fil madrasah. Saya ngomong, ayahmu berada di sekolah. Oke? Kalau dalam konteks kalimat abuka itu sebagai apa dia i'rabnya? Sebagai apa Nabila? Halo, Nabila? Di mana?
Kalau misalnya ada kalimat abuka fil madrasah ya. Kalau ini kan ra'aitu akhaka. Akhaka maf'ul bih mansub dengan alif ya. Kalau misalnya ada kalimat abuka fil madrasah. Abuka ini i'rabnya bagaimana? Sebagai apa dia? Abuka sebagai mubtada Ustazah. Dia Nah, marfu'un bil waw. ya, abuka sebagai mubtada karena abuka ini terletak di awal kata ibtada ayat tadiu, permulaan ya. Abuka mubtada marfu ya, karena dia bisa di orang ya. Marfu'nya dengan waw. Apa tadi? Karena asmaul Lianna khamsah. minal asma'il khamsah. Ya, karena asmaul khamsah di'irab dengan huruf. Ketika bisa di'irab, ketika dia kondisinya sebagai rafa, rafa itu salah satunya mubtada. Mubtada kan marfu. Maka dia dirafa dengan waw. Kalau ini karena posisinya sebagai maf'ul bih kan mansub ya, maka dia mansub dia dengan alif. Oke? Maka akhaka ini sebagai apa dia? Isim apa dia? Isim asmaul minal Asma'ul asma. khamsah. Nah, minal asma'il khamsah. Kayak gitu ya. Nomor 15 ya. Rayyan. Naam, Rayyan nomor syukran 15. Ustazah. Mm-mm. Nah, Ustazah. Iya. Ra'aitu akhaka fil madrasah. Enggak, nomor 15. Di bawahnya lagi. Oh, ada masjidun kabir. Wa fihi manaratun tiwal. Oke. Gimana itu? Isim ghairu mansarif. Ismun ghairu munsharif. Nah, ismun ghairu munsharif ini apa? Isim ghairu munsharif adalah ismun yang tidak bisa menerima baris kasrah dan dia tidak tanwin. Nggak boleh. Tadi tidak bisa menerima baris kasrah. Meskipun masuk huruf jar, isim itu tidak bisa menjadi majrur dengan kasrah. Ya, karena dia tidak bisa menerima baris kasrah. Makanya mamnu minas sarfi. Mamnu ya, nggak bisa dikasih baris kasrah dan juga nggak bisa dikasih harokat tanwin ya, nggak boleh. Oke. Dan sebab-sebab sebuah isim menjadi mamnu minas sarfi itu ada sebabnya juga. Sama seperti tadi, ma'rifah itu ada bentuknya. Maka mamnu minas sarfi dia itu ada kenapa dia mamnu minas sarfi itu ada sebabnya. Oke. Salah satu sebabnya adalah kalau isim itu, ingat ya, ini isim ya. Kalau isim itu eh, isim itu wazannya atas wazan fi'alu ya, fi'alu ya. Maka di sini kata-kata apa yang harus kita cari jawabannya? Kata-kata tiwalu ya. Makanya karena dia mengikuti wazan fi'il tiwalu ya, apa? Tiwalu, maka karena dia mengikuti wazan fi'alu, maka tiwalu ini nggak boleh tiwalun. Oke? Karena dia mamnu minas sarfi atau ismun ghairu munsarif. Jadi mamnu minas sarfi dan ghairu munsarif itu sama aja ya. Istilahnya aja beda, cuma maksudnya sama gitu. Ini cuman saya jelaskan salah satu bentuk mamnu minas sarfi, salah satunya adalah wazan fi'il, yaitu wazan fi'il tiwalu. Banyak juga wazan fi'il yang lain. Contoh mafa'ila. Itu juga mamnu minas sarfi. Terus apa kata atau isim yang lain yang sama wazan dengan mafa'ila, yaitu masajida. Ya. Itu namanya apa? Sighah muntaha al-jumu'. Kata yang ketika dikasih jamak itu udah paling akhir boleh dijamak dengan kata itu. Masajida. Sallaitu fi masajida. Nggak boleh fil masajida. Ya. Kalau kita mau pakai mamnu minas sarfi, maka dia tidak pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin dan nggak boleh kasrah. Begitu. Ustazah, Iya. uridu an as'al Ustazah.
Afan, Hmm. tadi yang sigah muntahal jumu itu kalau dia mentok jamak gimana sih? Maksudnya Afan belum paham. Lafal yang sehabis-habis jamak begitu. Maksudnya jamak itu banyak bentuknya ya. Jadi Nah, dia itu muntahal istilahnya ya. Istilah untuk sighah itu. Itu karena apa? Mafa'il dipakai untuk yang wazan yang sama masajid. Kalau kita bilang masjidnya satu, gimana bilangnya? Masjidun. Ya kan? masjidun. Nah, tapi kalau masjidnya banyak, masajidu bilangnya. Nah, begitu. Oke. Atau ada yang bisa Masjid. menambahkan? Mungkin Abdul Rauf. Labbaik Ustazah, afwan ta'akhartu. Ghairu muskilah. Laisa muskilah. Oke. Jadi kayak tadi mamnu' minas sarfi atau ismun ghairu munsharif, tidak boleh dikasih harakat kasrah dan juga tanwin. Tapi ya, kalau misalnya kita mau buat harakat kasrah dan tanwin itu harus pakai alif lam, begitu ya. Nah, kalau udah pakai alif lam maka tidak masalah. Oke, ini bahas mamnu' minas sarfi. Dia mamnu' minas sarfi ini juga gimana ya? Kayak kata-kata Makkah. Makkah itu barisnya bisa berubah nggak jadi Makkati, bisa? Pernah nggak lihat di kitab-kitab? Nggak bisa Ustazah. Makata paling. Nggak bisa ya. Itulah mamnu' minas sarfi. Jadi mamnu' minas sarfi bentuknya banyak. Ada ismun alam ya. Itu ismun alam juga mamnu' minas sarfi ya. Tapi kalau isim alamnya Muhammad itu bisa berubah-ubah barisnya. Kalau Makkah memang udah begitu. Dan tempat-tempat ya, tempat yang lain misalnya Jakarta, Semarang, itu semuanya mamnu minas sarfi. Oke? Nggak boleh dikasih harokat suka-suka kita. Oke. Nah, sekarang ada pembahasannya ya. Nah, tadi kita bahas isim mamdud, kita bahas ismun ma'rifah, oke? Dan ismun nakirah, kemudian ismun maksur, dan ismun mangkus. Oke? Serta ghairu munsharif dan asmaul khamsah. Ini kita akan coba menjelaskan satu per satu. Oke. Ismun mamdud ya. Ismun mamdud itu apa? Kalau dalam bahasa Arabnya ismun mamdud adalah ismun ismul ismun yantahi ya bil hamzah. Ismun yang diakhiri dengan hamzah, dan hamzah itu terletak setelah ba'da alif zaidah. Oke? Nah, contoh kata-kata sahra. Oke? Sahra. Kemudian apa? Sama. Kemudian qurra. Nah, kita lihat sekarang. Di sini kata penjelasannya berakhir dengan hamzah, dan setelah hamzah ba'da alif, dan hamzah ini terletak sesudah alif zaidah. Nah, jadi dia ada namanya alif asliyah, ada namanya alif zaidah. Jadi kenapa bisa terjadi asliyah dan zaidah ini? Ini kalau kita mau kembalikan lagi, dia itu bahasanya di ilmu sharaf ya, qawaidul i'lal. Nah, sekarang kita mau di kata-kata sama. Nah, sama ini kan artinya langit. Oke? Tapi kalau kita kembalikan ke apakah ada fi'il yang asal katanya bisa menghasilkan sama? Ada. Maka ada ya. Sama yasmu. Itu bisa diartikan seperti tinggi. Oke? Sama yasmu. Makanya jamak daripada kata-kata
Sama. Apa jamaknya dari kata-kata sama ini? Sering kita temukan di Quran. Apa? Sama Sama wat. wat. Sama wat ya. Jadi ini alif di sini adalah alif zaidah, alif ziyadah ya. Karena asal katanya dia sama yasmu, yasmu, yasmu. Jadi kalau kita kembalikan dia itu asal-asalnya itu harus kita lihat dari fi'il mudhari'. Oke? Dia kalau diulang ilal. Oke. Ini juga nih qurra, oke? Nah, qurra. Qurra ini jamak dari kata-kata apa? Abdul Rauf. Qor. Qari'un. Qari'un. Mufradnya qari'un, jamaknya qurra. Qurra. Oke. Kemudian isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Adalah dia itu yang tadi ya, kalau secara teori, secara definisi, madalla ala syai'in muayyan, sesuatu yang tertentu. Kita ketika mengucapkan itu, yang kita maksud itu jelas, yang mana. Makanya mu'arraf bi'al gini ya, adalah jenis ya isim yang dia itu al-mu'arraf bi'al. Bi'al maksudnya apa? Yang makrifahnya itu dengan alif lam. Oke? Dia banyak bentuk ismun ma'rifah. Yang pertama, al-alamu, isim alam. Contohnya Muhammad, kayak tadi. Apa? Ja'a Muhammadun. Muhammad udah datang. Ya, pas kita bilang Muhammad jelas, emang kita maksud Muhammad. Beda dengan ja'a rajulun. Seorang laki udah datang. Laki-laki yang mana? Ya, nggak tahu kita ya. Ghairu ma'rifah kalau itu. Itu nakirah. Yang kedua, bentuk ma'rifah yang kedua ada apa namanya ini? Dhamir. Ya. Dhamir ini banyak dia. Ada 14 ya. Seperti contohnya huwa ya. Misalnya kita mau ngomong huwa talibi. Dia merupakan siswa saya. Pas kita bilang dia, itu kita udah tahu di kepala kita yang kita maksud itu siapa. Makanya huwa ini ismun ma'rifah ya. Nah, kemudian apa lagi yang ismun ma'rifah? Yaitu ismul isyarah. Salah satunya hadza. Kayak contoh tadi ya Rayyan ya. Marartu bihadzat talibi ya. Kalau ada isim isyarah maka dia termasuk ma'rifah karena udah jelas yang kita maksud itu siapa. Kemudian contoh apa bentuk ma'rifah lagi adalah al-mu'arraf bi'al, yaitu isim yang ada alif lamnya ya. Misalnya kita bilang kitabun. Nggak tahu nih kita, kitab yang mana karena buku itu banyak. Tapi kalau kita bilang al-kitabu jelas yang kita maksud adalah buku yang kita maksud itu, makanya pakai alif lam. Oke. Kemudian al-mudhaf ila ma'rifah. Ya, al-mudhaf ila ma'rifah. Oke, sekarang gini. Kita mau ngomong. Buku si Zaid ada di dalam tas. Ya. Cara ngomongnya apa? Kitabu Zaidin fil haqibah. Ya. Kitabun ini kalau sebelum ada Zaid, kitabun ini berdiri sendiri, dia nakirah atau ma'rifah? Abdul Rauf, Bapak nakirah. Kalau dia berdiri sendiri, dia nakirah. Tapi karena udah disandingkan dengan yang ma'rifah, yaitu si Zaid. Ya, si Zaid itu kan jelas nih, kita maksud adalah si Zaid. Jadi, buku yang tadi dia nakirah, ketika udah disandingkan dengan ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah juga. Makanya bentuk ma'rifah yang lain adalah al-mudhaf ila ma'rifah. Isim yang disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Bisa dipahami? Bisa dipahami Abdul Rauf? Mafhum Ustadzah. Kak Miyah gimana Kak Miyah?
Nabilah paham? Naam, Ustazah. Pak Endi paham ya? Ryan? Insyaallah. Paham, Ustazah. Oke, selanjutnya ismun nakirah ya. Ismun nakirah apa? Lawan dari ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang umum, itulah yang mubham tadi. Mubham umum ya. Biasanya dia itu tidak ada alif lam dan boleh dikasih tanwin. Contoh kitabun, rajulun, Madinah. Madinah ini artinya kota ya. Tapi kalau yang kita maksud Madinah, kota Madinah pasti ditulisnya di kitab-kitab Madinatul Munawwarah begitu ya. Bisa dipahami ya? Yang keempat, isim maksur. Ya, isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Ya, alif lazimah itu bagaimana? Alif lazimah itu yang tegak kayak gini. Nih, satu lagi alif layyinah. Ya, ini kayak maksur. Maka contoh isim maksur itu ada dua bentuknya. Ada fatha, kemudian ada asal. Ini namanya isim maksur. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insyaallah. Ryan bisa dipahami? Ya, alif lazimah itu imma alif tegak kayak gini, imma dia kayak iya, tapi dia nggak ada titiknya. Begitu. Oke. Yang kelima namanya ismun mangkus. Apa itu ismun mangkus? Isim yang diakhiri dengan ya usakinah. Ada ya yang sukun. Ya yang sukun itu sebelum ya itu ada huruf yang barisnya di bawah. Jadi ya sukun itu terletaknya setelah kasrah ya. Contohnya qadi, sa'i ya. Banyak lagi yang lain. Jani gitu ya. Itu semuanya ismun mangkus. Ingat aja ismun mangkus ya usakinah qablaha kasrah. Oke. Kemudian yang keenam, ismun ghairu munsharif. Ghairu munsharif adalah bahasa yang lainnya mamnu minas sarfi. Apa itu? Adalah isim yang tidak menerima tanwin ya. Dia itu ketika majrur harus dengan fathah. Kecuali jika ada alif lam atau dalam idhafah. Begitu. Oke? Contohnya apa? Dia Ahmada. Ahmada ini mamnu' minas sarfi, memang harus ahmada, memang harus fathah dia. Dia wazan fi'ilnya apa? Af'ala, ya. Jadi wazan fi'il yang bisa menjadi sebab mamnu' minas sarfi itu ada beberapa. Salah satunya tadi mafa'ila. Yang sama wazannya apa? Masajida. Oke. Kemudian ahmada, wazannya af'ala, dan kata-kata hamra ya. Hamra'a ya. Itu ini dia nama warna gitu ya, bentuk jamak daripada warna. Merah apa bahasa Arabnya? Hamrun. Merah. Hamra itu ahmar ya. Ahmar jamaknya hamra begitu. Oke? Nah. Oke, kemudian ada yang ketujuh namanya al-asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah ini, nah lihat. Dia itu kata-kata khusus. Ada kata-kata abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Oke, ini asmaul khamsah namanya. Oke, dan dia ini dia itu al-asma al-mu'rabah yang seperti tadi saya jelaskan, dia itu isim-isim yang mu'rab ya, tetapi dia i'rabnya dengan huruf, nggak boleh dengan harakat. Oke, beda dengan isim-isim yang lain gitu ya. Nah, misalnya isim mufrad, al-waladu fil bait, anak laki-laki itu berada di rumah. Al-waladu itu posisinya sebagai mubtada, dan dia itu karena dia mubtada dia harus marfu'.
ya. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya di situ adalah dhammah. Maka dia i'rab dengan harokat. Kenapa? Karena al-walad ini isim yang isim mufrad, isim gitu ya. Itu semua asmaul khamsah yang di-i'rab dengan huruf. Bagaimana cara i'rabnya? Kalau dia tuh rafa, kalau kita bilang rafa, maka posisi dia dalam sebuah kalimat, dia itu sebagai al-asma al-marfu'at. Misalnya saja kita bilang sebagai mubtada misalnya ya, atau sebagai fa'il. Fa'il marfu atau mansub, Ryan? Fa'il. Masih bergabung Ryan? Marfu. Fa'il marfu. Maka misalnya kita buat kalimat ya. Ja'a ja'a abuka. Ayahmu datang. Ya, kamu udah datang. Abuka kan dia sebagai fa'il. Fa'il harusnya marfu ya. Dan tanda rafa fa'il di sini adalah waw. Kenapa? Karena dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika posisi dia sebagai ismun marfu, maka dia dirafanya dengan waw. Dan ketentuan selanjutnya adalah dia itu dinasab dengan alif. Kalau dinasab dengan alif berarti posisi dia harus sebagai ismul mansub. Contohnya, ra'aitu akhaka fil madrasah. Saya melihat kakakmu di sekolah. Akhaka di situ sebagai apa? Maf'ul bih. Oke? Maf'ul bih kan dia mansub. Maka tanda nasab dia ini alif. Kenapa? Karena dia bentuknya adalah bentuk isim asmaul khamsah begitu. Oke. Kemudian i'rab dengan jar. Dia itu ketika di i'rab ketika dia masuk huruf jar, maka kan dia menjadi ismun majrur, ya. Kalau ada huruf jar, kemudian ada asmaul khamsah, maka asmaul khamsah ini jadi ismun majrur. Oke. Jadi ismun majrur, tapi dia itu majrurnya dengan ya. Oke, karena dia tadi i'rab dengan huruf. Contohnya, jalastu bi abika amamal madrasah. Saya duduk dengan ayahmu di depan sekolah. Ada masuk huruf jar, ya. Maka dia majrur wa alamatu jarihi aliyah. Kenapa? Li'annahu asmaul khamsah. Oke. Bisa dipahami, Rayyan, Kak Mia, semuanya? Bisa Ustazah. Oke, sekarang gini. Ini abun, akhun, hamun, fudhu, ya. I'rab dengan huruf ini semuanya berlaku kalau dia itu diidhafahkan kepada dhamir, ya. Kepada dhamir muttasil. Ini kan nggak ada dhamirnya nih. Abun, akhun. Kalau misalnya pakai ayahmu, pakainya berarti abuka. Oke? Tapi kalau kata-kata asmaul khamsah ini tidak diidhafahkan kepada isim dhamir, maka dia bisa berdiri sebagai dianggap seperti isim yang biasa, ya. Misalnya al-abu, ya. Al-abu fil bait. Ayah berada di sekolah atau di rumah. Maka yang kita maksud itu jadi ma'rifah nanti dia. Jadi syaratnya harus, ini boleh digaris bawah ya, harus mudhaf. Oke, bisa dipahami? Nabila, ada pertanyaan? Abdul Rauf, ada pertanyaan? Kak Mia, ada pertanyaan? Bilang hamro itu jamak Ustaz ya? Ya, hamra jamak daripada ahmar. Kalau bentuk muannasnya bisa pakai hamro. Kalau ahmar kan bentuk mudzakkar, setahu saya gitu. Iya. Kalau muannas kan hamro. Berarti untuk jamak sama kalau lagi tunggal muannas
bisa sama pakai hamro gitu saja. Ya, kalau tunggal muannas dari merah gitu ya. Saja. Kayak hakibatu hamro gitu kan. Hakibatu hamro. Ya, Nah, berarti kalau pakai jamaknya juga bisa saja ya. Pakainya hamro bisa. berarti jamaknya ya. Iya, karena gini konsepnya. Kullu eh, kullu jam'in apa? Setiap jamak itu Muannatsin. muannas. Nah, gitu konsepnya. Seperti misalnya gini. eh da kita sering sering dengar kan kalau nama pondok itu Darul Ulum, ya. Ulum itu bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Oke. Eh, maka kenapa jamak itu harusnya kan disandingkan dengan eh, yang ada tamar butah gitu ya? Karena kan kullu jam'in muannasin. Itu gimana itu? Darun kan nggak ada tamar butah. Gimana? Dia masuknya idhofah saja ya. Ya, dia idhofah, oke? Dia memang harus gitu. Oke. Eh, dalam bahasa Arab ini ada pengecualian. Biasa kan dalam bahasa Arab yang ada tamar butah itu muannas, ya kan? Yang nggak ada tamar butah itu muzakkar. Tapi untuk kata darun ya itu secara secara makna dan penggunaan itu penggunaan grammar dia itu dianggap sebagai muannas meskipun nggak ada tamar butah. Maka nama-nama pondok itu Darul Ulum disandingkan dengan jamak begitu. Itu harus dikecualikan itu harus dia beda sendiri ya, bisa dipahami. Siap saja, syukran saja. Ya, Nabila ada pertanyaan? Mia, Kak Mia? Ryan? Tidak ada Ryan? pertanyaan saja. Oke. Ideal gimana Ideal, sudah mafhum ya? Mafhum saja. Tayyib. Ahsanta. Oke, insyaallah malam ini cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti hari Senin. Oke. Naktatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Jazakallah khairan. Ustazah.